Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-33 ayat 17 sampai dengan 24. Matamu akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Hatimu akan mengingat kengerian yang sudah-sudah. Di manakah juru hitung, di manakah juru timbang, dan di manakah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang ucapannya samar, tak terpahami, yang bicaranya gagap, tak dapat dimengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah. Patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di sana Tuhan itu sungguh mulia bagi kita, seperti tempat penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhanlah hakim kita, Tuhanlah panglima kita, Tuhanlah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendur, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi-bagi banyak rampasan, dan orang lumpuh pun akan mengambil jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di sana akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Sahabat Alkitab, ketika ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, manusia perlahan belajar untuk bertahan dengan cara yang paling aman, tidak terlalu peduli, tidak terlalu terlibat, tidak terlalu dekat dengan penderitaan orang lain. Kita menyebutnya kewaspadaan, tetapi seringkali itu hanyalah bentuk lain dari kelelahan untuk peduli. Namun Yesaya pasal 33 tidak berhenti pada realitas seperti itu. Setelah berbicara tentang dunia yang penuh tekanan, ketidakadilan, dan ketidakpastian, teks ini membuka sebuah penglihatan yang berbeda, yaitu tentang hidup yang dipulihkan. Sebuah dunia di mana rasa aman tidak lagi menjadi sesuatu yang langka, dan hidup tidak lagi dibentuk oleh ancaman, melainkan oleh damai yang Allah hadirkan. Mata yang selama ini hanya melihat ancaman dan bahaya akan memandang raja dalam keindahannya. Kota yang rapuh dan terancam menjadi tempat yang aman dan damai. Sion digambarkan sebagai tempat yang penuh kelimpahan, di mana Tuhan sendiri menjadi hakim, raja, dan penyelamat umatnya. Dalam terang ini, buah dari kepedulian menjadi semakin jelas, sebab kepedulian yang sejati tidak hanya mengubah relasi kita dengan sesama, tetapi juga meruntuhkan sekat ketakutan yang membuat manusia saling menjauh. Kepedulian adalah keberanian untuk tetap hadir di tengah dunia yang mendorong kita untuk saling menjauh. Dan dari keberanian itu, Allah menghadirkan gambaran tentang hidup yang dipulihkan, hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Sahabat Alkitab, dunia yang dipulihkan dalam penglihatan Yesaya bukanlah sekadar janji tentang masa depan, tetapi juga undangan untuk hidup berbeda pada hari ini. Ketika banyak orang memilih menjaga jarak karena takut terluka, Allah memanggil kita untuk tetap hadir dan peduli. Sebab seringkali pemulihan tidak dimulai dari perubahan besar, melainkan dari hati yang tetap peka terhadap sesama. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya apakah kita merindukan dunia yang lebih damai, tetapi apakah kita bersedia menjadi bagian dari damai yang sedang Allah kerjakan di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pengharapan dan damai yang Engkau janjikan bagi umat-Mu. Tolong kami untuk tetap peduli dan hadir bagi sesama, meskipun dunia sering dipenuhi ketakutan dan ketidakpedulian. Bentuklah hati kami menjadi alat pemulihan, sehingga melalui tindakan kasih yang sederhana,
kami dapat menjadi bagian dari damai yang sedang Engkau kerjakan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.